A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Sudah lama ya tidak bertemu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan juga sehat kantongnya. Amin ya robbal alamin. Pabelah kantong aminnya paling gede ya. Karena sehat kantong itu emang penting, Bu. Kalau kantongnya sakit, semua ikut sakit, gitu kan. Sehat jasmani itu badannya sehat, nggak sakit. Sehat rohani berarti waras pikirannya, gitu kan, tidak gelo. Kemudian sehat kantongnya, maksudnya bukan kantong isinya gitu Bu ya. Nah itu juga penting. Ya jadi kalau kantongnya sakit, semua ikut sakit. Tapi kalau kantongnya sehat, insya Allah semuanya ikut sehat. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hayatul Hasanah yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat hidayah dan nikmat taufiknya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di taman surga ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sepulang kita dari pengajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Berikutnya, mari sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit dan juga untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di daerah-daerah lainnya yang terkena musibah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua tetap sabar, tetap tabah, dan mendapatkan barang-barang yang hilang itu mendapatkan penggantinya yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk mereka semua. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.
Ibu-ibu yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti biasa sebelum kita memulai pengajian kita mengingatkan kalender Hijriah. Ya, hari ini tanggal 15 Januari 2026. Hijriahna tanggal sabaraha, Bu? Tanggal 26 bulan Rajab. Bulan Rajab. Tanggal 26 bulan Rajab tahun 1447 Hijriah. Insya Allah 34 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan 64 hari lagi kita akan memasuki Lebaran. Biasanya ibu-ibu sok ingat masalah Lebaran mah. 34 hari lagi puasa dan 64 hari lagi Lebaran. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini beserta seluruh keluarga besar kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekedar mengingatkan saja, Bu, barangkali ada di antara ibu-ibu yang masih punya hutang puasa Ramadan, maka buru-buru bayar ya, mumpung masih ada waktu 34 hari lagi. Begitupun anak cucu kita, Bu, yang sudah sudah balik. Ya, ingatkan mereka, bisi lupa, Bu. Takutnya mereka lupa, mereka punya hutang terus belum dibayar-bayar. Ya, ingatkan mereka untuk segera membayar hutang puasanya. Ya, mumpung masih ada waktu 34 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan hampir setiap bulan-bulan Hijriah itu ada nilai-nilai sejarah. Hampir setiap bulan Hijriah memiliki nilai-nilai sejarah. Di antaranya yang pertama di bulan Muharram. Kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu di bulan Muharram. Kemudian yang kedua di bulan Rabiul Awal. Kita diingatkan dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa kita peringati ya di bulan Rabiul Awal itu dengan istilah namanya Muludan. Ya, kalau tadi di bulan Muharram diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kemudian di bulan Rabiul Awal kita diingatkan dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan suci Ramadan kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 17. Dan itulah alasan kenapa Bung Karno memilih hari proklamasi tanggal 17. Kan 17 Agustus, Bu. Alasannya ini, karena kitab suci Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian di bulan Syawal kita diingatkan dengan hari kemenangan atau Idul Fitri. Kemudian di bulan Zulhijjah kita semua diingatkan dengan peristiwa kurban. Tadi kan Muharram hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan nuzulul Quran. Bulan Syawal hari kemenangan atau Idul Fitri. Bulan Zulhijjah Zulhijjah aja. Loncat ke Zulhijjah.
Panjang deui Bu nanti. Yang ini saja ya, yang umum saja yang biasa kita tahu itu di Zulhijjah ya. Kita diingatkan dengan peristiwa kurban ya. Dan di bulan Rajab ini kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 27 bulan Rajab 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ya, tanggal 27 bulan Rajab 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berapa usia Nabi saat itu? 51 tahun. 51 tahun. Kan Nabi Muhammad itu Bu, hijrah ke Madinah itu di usia 53 tahun. Hijrah ke Madinah usia 53 tahun, 2 tahun sebelumnya berarti usianya 51 tahun. Kebetulan Bu hari ini kan 26 Rajab. Nanti maghrib itu tanggal 27. Jadi Hijriah itu Bu pergantian harinya itu ketika azan maghrib. Beda sama Masehi. Masehi itu pergantian harinya jam 00.00. Nah, malam, jam 12 malam. Pergantian hari, pergantian tanggal itu jam 12 malam. Sedangkan Hijriah itu pergantian hari, tanggal ketika azan maghrib. Jadi nanti Bu begitu masuk azan maghrib, kita sudah masuk hari Jumat. Tanggal 27 Rajab. Ya, tanggal 27 Rajab. Makanya pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, walaupun kita momennya bukan Rajaban gitu ya. Enggak kan Rajabannya mah udah. Tapi kita tetap ingin kembali membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan temanya itu adalah dari langit menuju ketenangan hati. Maksudnya apa? Ya nanti kita bahas di akhir. Karena ini ada kaitannya dengan ibadah sholat. Ya, ada kaitannya dengan ibadah sholat. Ibu-ibu sekalian, kita membagi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengertian Isra dan Mi'raj. Pengertiannya dulu biar kita paham. Ya, selama ini kan kita sering bilang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Nah, apa Isra Mi'raj itu? Nah, ini yang masuk ke poin pertama. Kita bahas Isra terlebih dahulu. Isra secara bahasa, kita bahas secara bahasa juga secara istilah agama. Secara bahasa berasal dari kata asra yusri yang artinya berjalan di malam hari. Berjalan di malam hari. Itu garis bawah Ibu. Di malam harinya itu. Berarti perjalanannya ini dilakukan di malam hari. Ada dalam bahasa Arab berjalan itu bukan hanya asra yusri Bu. Ada lagi masya yamsi atau tamasya lah. Biar gampang tamasya. Jadi tamasya itu berasal dari bahasa Arab aslinya. Asra yusri itu perjalanannya khusus di malam hari. Sedangkan tamasya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Waktunya umum. Adapun asra yusri atau isra tadi itu perjalanannya khusus di malam hari. Nah itu secara bahasa Bu ya. Perjalanan di malam hari. Sedangkan menurut istilah, Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Nah, itu pengertian Isra, Bu. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, perjalanannya ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan waktunya Bu tadi?
malam hari. Masjidil Haram di mana lokasinya? Di kota Mekah, Arab Saudi. Masjidil Aqsa di mana lokasinya? Di Palestina. Yang mana sampai saat ini masih dijajah oleh Israel, laknatullah alaih. Saya kalau nyebut Israel atau nyebut Perdana Menterinya tuh Bu, Benjamin Netanyahu. Saya sering mengatakan laknatullah. Ya, semoga Allah melaknat mereka gitu ya. Saya selalu menyebutkan itu. Laknatullah alaih artinya semoga Allah melaknat, menyiksa, mengutuk mereka semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi itu pengertian Isra. Ya, perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berapa Bu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kurang lebih 1.500 km. Kalau lihat di Google Maps itu kurang lebih 1.500 km. Bukan hitung Bu, bukan. Hasil ini aja analisa di Google Maps. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1.500 km. Dan itu ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Ya, 1 malam saja. Jadi ba'da Isya, Nabi pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh beliau sudah pulang. Berarti hanya beberapa jam saja. Ya, ini termasuk mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu Isra. Berikutnya Mi'raj. Mi'raj itu secara bahasa dari kata aroja. Aroja itu Bu artinya, kalau bahasa yang lain itu sulam, itu artinya tangga. Aroja artinya tangga atau bisa juga naik. Ya, aroja itu artinya tangga atau naik. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, Mi'raj itu artinya naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Lapisan langit yang paling tinggi. Bukan langit ketujuh Bu. Setelah langit ketujuh. Ya, itu namanya Sidratul Muntaha. Kan langit itu ada 7 lapis Bu ya. Langit ada 7 lapis. Nah, Sidratul Muntaha itu setelah langit yang ketujuh. Dan ini hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia. Bahkan satu-satunya Nabi yang bisa ke Sidratul Muntaha hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari bumi menuju langit. Ya, dari bumi menuju langit. 2 perjalanan ini ditempuh Nabi Muhammad hanya dalam waktu 1 malam saja. Hebat nggak Bu kira-kira? Ya Masya Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Udahnya pulang lagi tuh ke Mekah. Belum subuh udah pulang ke Mekah. Ya, ini mukjizat yang luar biasa. Itu poin yang pertama, pengertian Isra Mi'raj. Poin kedua, dalil-dalil Isra Mi'raj. Jadi kita tahu informasi ini dari mana? Dari dalil Bu. Dalilnya ada di Al-Quran, juga ada di hadis. Ya. Kan pegangan kita itu, Al-Quran dan hadis. Dalil Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dulu Bu ya. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Surat itu sendiri Bu. Al-Isra. Tadi saya lupa belum mengatakan ya. Isra itu kan perjalanan di malam hari. Nabi Yakub Bu diberi julukan Israil. Kan ada Israil, ada Bani Israil. Israil itu nama lain dari Nabi Yakub. Bani Israil adalah keturunan Nabi Yakub.
Hanya saja memang keturunan Nabi Yakub ada yang benar, ada yang nggak benar, Bu. Aya nu balik, aya nu teu balik gitu. Nah, itu keturunan Nabi Yakub, kan Israel atau Israel. Nabi Yakub kenapa dijuluki Israel? Karena beliau sering begadang, sering keluar di malam hari. Tapi begadangnya beliau benar, Bu. Lain main gaple, ya begadang, bukan nonton bola, bukan. Beliau itu begadang keluar malam hari itu tujuannya untuk berdakwah. Yaitu ya, Isra. Dalil Isra ada di Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat yang pertama. Ya, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maksud hambanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Bu, Masjidil Aqsa itu sama Allah diberkahi. Gimana nggak berkah, Bu? Allah ya sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah mengutus para nabi ke Palestina. Ya banyak, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Nabi Uzair, ya, Nabi Isa dan sebagainya. Termasuk nanti ada Nabi Musa. Ya, jadi Masjidil Aqsa itu barokah. Linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian tanda-tanda kebesaran kami di Masjidil Aqsa. Innahu huwas samiul basir. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu dalil Isra. Sedangkan dalil Mi'raj, ya, peristiwa Mi'raj, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an surat An-Najm. Surat An-Najm itu surat ke-53. Ya, dalil Mi'raj itu di surat An-Najm surat ke-53 dari ayat 1 sampai 18. Kalau tadi Isra, surat Al-Isra ayat pertama. Mi'raj itu surat An-Najm surat ke-53 dari ayat 1 sampai ayat 18. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis ada juga, Bu. Ya, hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sebelum saya menyampaikan dalil hadis peristiwa Isra Mi'raj, saya ingin menyampaikan, Bu, ya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu satu kesatuan pada malam itu juga. Bukan hari ini Isra, besoknya Mi'raj, bukan. Atau bulan ini Isra, bulan depan Mi'raj, bukan. Atau tahun ini Isra, tahun depan Mi'raj, bukan. Tapi Isra dulu, baru Mi'raj. Di malam itu juga kejadiannya. Ya, satu kesatuan. Bukan terpisah, bukan. Terpisah malamnya, terpisah waktunya, bulannya, bukan. Tapi terjadi di malam itu juga. Ya. Isra dulu, baru setelah itu Mi'raj. Ya. Jadi itu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Bu, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj tidak sendirian. Beliau ditemani oleh malaikat terbaik di sisi Allah. Manusia terbaik ditemani oleh malaikat terbaik. Manusia terbaiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga tidak, Bu, menjadi umat Nabi Muhammad? Bangga. Karena beliau adalah manusia terbaik.
nabi terbaik. Apapun yang beliau minta kepada Allah pasti dikabulkan. Nanti di padang mahsyar, di akhirat, setelah manusia dibangkitkan, ya di padang mahsyar, para manusia nanti meminta syafaat kepada para nabi. Hampir semuanya tidak sanggup kecuali Nabi Muhammad SAW. Bukan sombong, Bu, bukan. Kata Nabi Muhammad, saya akan berdoa kepada Allah supaya saya bisa memberikan syafaat kepada kalian. Jadi itu bukan sombong. Kalau sombong itu begitu diminta, wahai Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, berikan kami syafaat. Kata Nabi Muhammad, oke, saya kasih syafaat. Nah itu baru sombong. Nabi Muhammad kan tidak mengatakan begitu. Beliau mengatakan, baik, saya akan meminta kepada Allah supaya saya bisa memberikan syafaat kepada kalian. Karena yang bisa menentukan itu semua adalah ya hanya Allah, Bu. Ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil dari Al-Qur'an sudah, sekarang dalil dari hadis. Disebutkan, Bu, oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Disebutkan di sini, utitu bil buraq. Dibawakan kepadaku kendaraan buraq. Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril pakai kendaraan, Bu. Bukan langsung ngapung gitu, bukan. Pakai kendaraan. Kendaraannya adalah buraq. Nah, disebutkan di sini, dibawakan kepadaku kendaraan buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himari wa dunal baghli yad'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Buraq itu sejenis hewan berwarna putih. Ukurannya lebih besar dari keledai. Ya, keledai itu memang di Indonesia jarang, Bu. Ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Dan kalau sudah berjalan itu cepat sekali, Bu. Wallahu alam berapa kilometer per jam. Intinya sangat cepat. Ya, sangat cepat si buraq ini kalau udah melangkah. Sangat cepat. Hewan berwarna putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dan langkahnya sangat cepat. Suka ada, Bu, diilustrasikan buraq itu punya tanduk, ada sayap, ada sayapnya. Kalau menurut saya itu hoax kayaknya, Bu, ya. Karena saya tidak mendapatkan dalil bahwa buraq itu punya sayap, punya tanduk. Kan suka ada, Bu, animasi, kata anak sekarang itu namanya unicorn. Ya, ada tanduk, ada sayap. Unicorn. Unicorn teh cenah buraq. Nah itu ya unicorn, hewan punya tanduk, punya sayap, bisa ngapung. Nah itu menurut saya tidak benar. Maksudnya buraq itu bukan seperti itu. Hanya disebutkan warnanya putih, ukurannya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Udah cuma itu. Dan kalau sudah melangkah itu sangat cepat. Fantolaktu ma'a Jibril faraqibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis. Setelah buraqnya datang, kata Nabi, aku langsung pergi bersama malaikat Jibril menunggangi buraq hingga akhirnya tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa. Nah itu poin kedua, Bu, dalil. Dalil peristiwa Isra dan Mi'raj. Selanjutnya poin ketiga, waktunya. Ya, kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Sebetulnya di sini, Bu, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu Isra dan Mi'raj. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Ramadan.
Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan di bulan Muharram. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Jadi ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan Muharram, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan di bulan Rajab. Nah, mana pendapat yang paling kuat? Ya hasil pembelajaran kita selama ini, Bu. Yang paling kuat pendapatnya adalah bulan Rajab. Ya, peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab. Tadi sudah disampaikan tanggal 27, 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ya, 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ibu-ibu sekalian, di hadis tadi sudah disampaikan. Nabi ditemani malaikat Jibril naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu beliau tiba di Masjidil Aqsa, beliau diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti, Bu, sebelum sholat fardu 5 waktu diwajibkan, sudah ada sholat. Tapi belum 5 waktu. Hanya sholat 2 rakaat saja. Ya. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah melaksanakan sholat 2 rakaat. Beliau mengimami 124.000 arwah nabi-nabi senior. Nabi-nabi sebelum beliau. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kan, Bu, jumlah total nih para nabi itu ada 124.000. Nah, yang wajib diketahui itu 25. Jadi total jumlah para nabi itu 124.000. Banyak, bukan sedikit. Jumlah para nabi itu ada 124.000. Nah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kehormatan, disuruh oleh Allah sholat ngimamin nabi-nabi senior. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik, Bu. Masya Allah. Ini Nabi junior kan disebutnya. Nabi Muhammad itu kan Nabi junior. Beliau mengimami 124.000 nabi-nabi senior. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan terbaik di sisi Allah. Disebutkan dalam hadis, ataitu Baital Maqdis. Qala farabattuhu bil halaqatil lati yarbitu bihil anbiya. Ketika aku tiba di Masjidil Aqsa, aku ikat hewan buruk di tiang masjid. Jadi begitu tiba di Masjidil Aqsa, itu hewan, itu buruk diikat di tiang masjid. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumku. Qala thumma dakhaltul masjida fasallaitu fihi rak'ataini thumma kharajtu. Kemudian kata Nabi Muhammad, setelah mengikat buruk, aku masuk masjid, kemudian menjalankan sholat 2 rakaat, mengimami seluruh nabi sebelumku, ya, nabi-nabi senior. Setelah selesai sholat, jadi Nabi sholat, beres sholat, Bu, Nabi Muhammad SAW keluar masjid. Keluar Masjidil Aqsa. Jadi, Bu, di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad ketemu dengan 124.000 arwah nabi-nabi senior. Ketemu arwah-arwahnya. Kalau kita ketemu arwah kumaha, Bu? Siun, kabur. Uji nyali di kuburan ge moal wani gitu kan. Nabi Muhammad ini ketemu 124.000. Coba, bukan 1 orang 2 orang. Kita ketemu arwah 1 orang kayaknya udah pingsan gitu kan. Ini 124.000. Nah, Nabi Muhammad bertemu mereka, jadi mengimami sholat, kemudian keluar dari masjid. Setelah itu beliau mi'raj. Mi'raj apa tadi, Bu? Naik dari Masjidil Aqsa
ke Sidratul Muntaha. Lapisan langit yang paling tinggi. Di Sidratul Muntaha itulah Bu, Nabi Muhammad SAW bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu Allah. Nah, bertemu, jadi gini Bu ya, Isra Mi'raj itu, Nabi itu kan, ini ada perbedaan pendapat. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ruh dan jasadnya. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan ruhnya saja, jasadnya enggak. Sama dengan mimpi. Ya, sama dengan mimpi. Kan kalau mimpi arwah kita keluar Bu. Tapi balik deui gitu Bu maksudnya. Balik lagi, kemudian kita bangun tidur. Jadi ada yang mengatakan ruh dan jasad, ada yang mengatakan ruhnya saja, mimpi dalam mimpi. Jangan disamakan mimpi Nabi dengan mimpi kita Bu, beda jauh. Mimpi Nabi sama mimpi kita beda jauh. Mimpi Nabi banyak benerna, mimpi orang loba bohongna. Gara-gara sebelum tidur kita nggak baca doa, atau sebelum tidur ya kita nonton gitu punya di kursi sofa gitu, bari ngagoler begini. Kita nonton, lupa nggak baca doa, lep tidur. Terus artis-artis yang ada di sinetron tersebut, mau artis Indonesia, artis drakor, artis melolo dan sebagainya, itu masuk ke memori kita, ke bawah mimpi akhirnya Bu. Jadi banyak bohong nak mimpi kita mah, karena kita mungkin sebelum tidur nggak baca doa. Kan kalau tidur nggak baca doa atau sebelum tidur, kata Nabi Bu, sebelum tidur kasur harus dibersihkan dulu, ya dibersihkan dulu. Terserah pakai sapu nyere, pakai kain, terserah. Yang penting dibersihkan dulu. Sebab kalau tidak dibersihkan, setan akan tidur bersama kita. Kalau setan tidur bersama kita, yang terjadi dua. Satu, tidur. Kalau bahasa kita tidur erep-erep. Saya nggak tahu Indonesia naon tak Bu? Erep-erep teh. Satu tidur rep-rep ya. Satu tidur erep-erep. Yang kedua mimpi buruk. Jadi mimpi kita ini banyak bohong nak gitu Bu. Sedangkan mimpi para nabi benar semua. Contoh Nabi Ibrahim bermimpi ketemu Allah, disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya. Itu mimpi bukan? Mimpi. Benar mimpinya. Nabi Yusuf mimpi, kan disebutkan ya di Quran surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi ada 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari, semuanya bersujud kepadaku. Dan itu terjadi Bu, mimpinya waktu masih kecil memang. Itu terjadi setelah beliau menjadi pejabat di Mesir. 11 bintang, 11 saudara-saudaranya. Kemudian 1 bulan bapaknya, 1 matahari ibunya. Semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Dari Palestina, kan orang Palestina Nabi Yusuf itu. Kemudian kan dibuang ke sumur. Ditemukan oleh pedagang Mesir, dijual. Akhirnya tinggal di Mesir. Ya, karena dijebak tadi sama saudara-saudaranya. Nabi Yusuf kemudian singkat cerita menjadi seorang raja, saudara-saudaranya, bapaknya, ibunya datang ke Mesir. Melihat anaknya yang selama ini hilang, begitu ketemu sudah menjadi pejabat tinggi. Bukan jadi raja, jadi pejabat tinggi. Kalau bahasa sekarang Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan. Bukan yang kemarin Bu ya, bukan. Yang kemarin itu rada ilah marakbal kemarin. Nah, ini Nabi Yusuf tentu bagus, mengelola keuangan negara bagus. Nah, ketika Nabi Yusuf menjadi Menteri Keuangan, para keluarganya tadi 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Maksudnya sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Nah, setelah itu sujud kepada manusia itu tidak diperbolehkan. Walaupun niatnya cuma menghormati. Tapi tetap sujud itu tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ustadz gimana kalau nyium kaki ibu? Seorang anak mencium kaki ibunya. Nggak apa-apa. Itu mah kan bukan sujud, Bu. Cuma nyium kaki, penghormatan kepada ibunya. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sujud. Nah, sujud itu nggak boleh. Ya, jadi mimpi para nabi itu benar. Bukan bohong. Hanya saja tetap di sini, Bu, pendapat yang paling kuat adalah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ruh dan jasadnya. Bukan mimpi. Bukan ruhnya saja. Ruh dan jasadnya. Dan di Sidratul Muntaha beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah beliau menerima perintah sholat 50 waktu. 50 waktu, Bu, awalnya mah. Bukan 5 waktu. Saya nggak kebayang, Bu, ya. Sebetulnya itu hak Allah, Bu. Allah bisa aja nyuruh kita sholat 50 waktu. Hak Allah itu terserah Allah. Cuma saya teka bayang, sok coba ibu perintah sholat 50 waktu. Sabaraha jam, bukan berapa jam malah, berapa menit sekali kita sholat, Bu. Ripuh kita, sok. Kapan kita bisa kerja? Kapan bisa shopping, sok, Bu. Bisa gitu shopping? Nggak bisa. Kapan bisa oseng masak-masak? Nggak bisa, 50 waktu coba. Bagi Allah, terserah saya kata Allah. Mau 50 waktu, mau 100 waktu, itu gimana saya? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak egois, Bu. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Kita ini hidup jangan egois jadi orang. Allah tidak egois. Allah Maha tahu ini hambanya nggak bakal mampu kalau dikasih 50 waktu. Allah sudah tahu ini nggak bakal mampu. Akhirnya, Bu, sama Allah dikasih diskon. Jadi yang diskon itu bukan cuma belanjaan doang. Bukan cuma live Shopee doang, Bu, ya, yang diskon itu. Tapi sholat juga dikasih diskon, Bu, sama Allah. Dari 50 waktu, diskon 90% menjadi 5 waktu. Ente kagok, Bu, Allah ngasih diskon. Itu Allah nggak kagok. Langsung 90%. Memang ada prosesnya, ya. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, bilang kepada Allah. Sebetulnya, Bu, Nabi Muhammad nggak enak. Nggak enak kalau ngomong kepada Allah, ya Allah kurangi. Nggak enak. Memang sudah hak Allah itu. Nah, karena dikasih saran sama Nabi Musa itu kan pengalaman. Pengalaman punya umat, mereka doang minta ampun. Bani Israel itu kan begitu. Mereka doang minta ampun. Makanya Nabi Musa ngasih saran. Kaummu gak bakal mampu. Sok bilang lagi kepada Allah, kurangi. Akhirnya Nabi Muhammad, Bu, bolak-balik. Kan ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Bolak-balik dari langit ke-6 ke Sidratul Muntaha. Minta diskon, minta keringanan. Dan singkat cerita sama Allah dikasih 5 waktu saja. 5 waktu pun, Bu, etage. Masih banyak yang belang betong sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Masih ada yang belang betong, Bu, sholatnya. Ya kalau ibu-ibu kan ada headnya gitu ya. Ada datang bulan. Itu lain soal. Ini mah, Bu, laki-laki kan gak ada datang bulan. Ada aja kan yang malas-malasan sholat. Atau ada yang tidak datang bulan tapi malas sholat. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi di Sidratul Muntaha itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 50 waktu yang pada akhirnya diberikan keringanan, berkat kasih sayang Allah diberikan keringanan menjadi 5 waktu. Baik, sekarang kita masuk pelajarannya yang berkaitan sama sholat tadi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita ambil 3 saja, Bu, ya. Sebetulnya banyak peristiwa Isra Mi'raj itu banyak pelajarannya. Tapi cukup kita ambil 3 saja. Apa pelajarannya? Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi, Bu. Bukan tahayul, bukan khurafat, bukan dongeng kosong belaka, bukan dongeng sebelum tidur. Kan dongeng sebelum tidur itu biasanya, Bu, kisah kancil dan buaya yang mau nyebrang sungai ya.
buayanya diprank Bu sama kancil. Ditipu buayanya sama kancil. Atau kisah singa sama tikus. Atau kisah kuda sama rusa. Macam-macam lah. Kisah-kisah dongeng, itu dongeng yang halu Bu ya, itu dongeng bohong. Nggak ada ceritanya kancil sama buaya akur. Wah. Atau kuda sama rusa tukeran tanduk. Kan awalnya Cina kuda yang punya tanduk, rusa nggak punya. Karena kuda tikait, apa tikait ya Bu? Nyangkut, nyangkut di pohon si tanduknya. Dibantu sama rusa, akhirnya itu tanduk, kan begitu selamat tanduknya kuda dari pohon itu tanduk dikasih ke rusa. Kan bohong Bu cerita-cerita begitu. Singa sama tikus, emang Tom and Jerry. Asal nggak masuk akal gitu ya. Tapi ya itulah dongeng sebelum tidur. Nah, Isra Mi'raj bukan cerita-cerita kayak begitu Bu. Peristiwa ini betul-betul terjadi dan kita wajib percaya, wajib mengimaninya. Karena ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita nggak percaya Isra Mi'raj, sama dengan nggak percaya Al-Quran dan hadis. Kalau seseorang nggak percaya Al-Quran dan hadis, maka dia dianggap kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau zaman dulu orang tidak percaya Isra Mi'raj, ya bukan ini ya, bukan saya membenarkan, bukan. Agak mending lah Bu, rada leuheung lah kalau zaman dulu. Sebab nggak masuk akal, kok bisa secepat itu. Kalau zaman sekarang masuk akal Bu. Masjid dari Mekah ke Palestina bisa ditempuh dalam waktu 1 jam bisa. Yaitu dengan pesawat terbang. Kalau zaman sekarang tuh. Namun Bu, zaman sekarang masih ada yang gak percaya Isra Mi'raj. Seorang muslim gak percaya Isra Mi'raj di zaman ini keterlaluan. Jadi peristiwa ini betul-betul terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hebat, maha sempurna, maha segala-galanya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah, tadi saya sudah menyampaikan, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik dan Nabi terbaik di antara semua para Nabi. Buktinya apa? Nabi Muhammad mengimami 124.000 Nabi-Nabi senior. Jadi yang imamin bukan Nabi-Nabi senior, tapi Nabi Muhammad. Satu itu, Nabi Muhammad mengimami mereka. Yang kedua, hanya Nabi Muhammad yang Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, cuma Nabi Muhammad yang sampai ke Sidratul Muntaha. Selain Nabi Muhammad nggak ada. Ya, ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Dan selain itu Bu, kita juga harus ada perhatian ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Udah berapa tahun ini dijajah Palestina ini Bu? Dari tahun 1948. Berapa tahun berarti? 70? Berapa? 8 ya? Kalau sama 2026 berarti sudah 78 tahun mereka dijajah. Masjidil Aqsa dikuasai sama Israel, laknatullah. Sudah banyak korban. Dari tanggal 7 Oktober nih 2023 kemarin Bu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun lebih. Berapa banyak tuh korban? Hampir 100.000. Dan yang meninggal itu Bu, yang diserang anak-anak, wanita, sama orang tua. Udah pengecut mereka mah. Beraninya sama yang begitu-begitu tuh. Iya mah mau lawan ngalawan ya. Jadi yang dihantam tuh begitu. Kalau udah bertarung sama Hamas, kalah mereka Bu. Mungkin sekali tonjok langsung KO mereka tuh. Tentara-tentara Israel itu. Jadi sudah banyak yang meninggal Bu. Ya Allah. Sedih kadang kalau kita baca berita Palestina. Kita alhamdulillah ya. Nggak ada ngedengar suara bom. Nggak ada dengar suara rudal, roket. Kita hidup aman-aman aja alhamdulillah. Badan kita sehat walafiat. Kemudian tiap hari kita bisa makan, rezeki lancar.
Alhamdulillah ini kenikmatan yang wajib kita syukuri gitu. Nah, bagaimana cara kita peduli kepada Palestina? Ya setidaknya Bu kita nyumbang ke sana. Kita kan nggak bisa perang Bu ke sana. Nggak bisa kita berangkat ke sana bawa rudal misalnya, bawa bom. Nggak bisa. Paling yang bisa kita lakukan, kita ngirim bantuan ke sana, ya, ngasih donasi, memberikan makanan, pakaian, obat-obatan, ya dan sebagainya yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian kita juga bisa bantu melalui doa. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan mereka semua tetap sabar, mereka tetap tabah, dan kita doain mudah-mudahan mereka menang melawan Israel. Israelnya kalah, hancur lebur. Termasuk si setan Nyaho tadi, Bu. Ya Allah. Sebelum setan Nyaho, Bu, Perdana Menteri Israel, namanya ada Ariel Sharon. Ibu tahu matinya atau sakaratul mautnya si Ariel Sharon, Bu? 9 tahun dirawat di rumah sakit pakai alat apa tuh pembantu itu buat tetap hidup. Nah, pakai alat bantu biar dia tetap hidup. Tapi tersiksa Bu hidupnya. Pakai alat bantu di sini. Wah, alat bantu di badannya itu penuh. 9 tahun dirawat di rumah sakit. Sakit dia tuh tersiksa. Dan na'udzubillah min dzalik, Bu. Ketika alat bantunya yang dilepas, ya ini kekuasaan Allah. Begitu dilepas, ternyata di situ banyak bilatung. Dan bilatungnya itu sudah memakan sebagian kulitnya, dagingnya. Dan masih hidup, Bu. Kalau mati ya nggak ngerasain penderitaan. Dia masih hidup, tersiksa dia. Saya yakin si setan Nyaho bakal begitu tuh. Setan Nyaho itu Benjamin Netanyahu, Bu. Saya nyebutnya setan Nyaho gitu. Saya yakin dia juga pasti akhir hayatnya begitu. Keterlaluan tuh orang. Hampir 100.000 warga Palestina itu meninggal ya oleh tentara-tentara Israel. Makanya doakan mereka, doakan Palestina, Hamas ya segala macam supaya mereka menang dan Israel kalah, hancur lebur. Dan doakan juga mudah-mudahan Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yaitu mengenai sholat. Satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad di langit, bukan di bumi, yaitu ibadah sholat. Ibadah-ibadah yang lain itu di bumi, Bu. Perintah puasa di bumi. Perintah zakat di bumi. Perintah haji, umroh dan sebagainya, perintah hadir di majelis salim, perintah segala macam, itu di bumi. Sedangkan perintah sholat, itu Allah turunkan, Allah berikan di langit. Berarti ini menandakan bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama. Sholat itu nomor satu, ibadah yang wajib kita kerjakan. Jadi di sini Bu, untuk menerima perintah sholat, Nabi harus Isra Mi'raj dulu. Nah ini betapa agungnya ibadah sholat. Jadi sholat adalah ibadah yang paling utama. Nomor satu yang wajib kita kerjakan dalam kondisi apapun. Baik itu sehat maupun sakit. Tetap dikerjakan, Bu. Mau sehat, mau sakit, wajib dikerjakan. Baik itu di rumah maupun dalam perjalanan, wajib dikerjakan, Bu. Lagi sehat, ya bisa berdiri. Terus kalau sakit, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa sambil duduk, berbaring. Kadek kasarean tapi punya berbaringnya juga. Berbaring. Nggak bisa sambil berbaring, pakai isyarat. Pakai isyarat bisa. Isyarat tuh pakai mata gerak-gerak aja. Mata gerak, tangan bergerak, semampunya. Kan banyak Bu ya orang-orang stroke yang seperti itu. Nggak bisa juga pakai isyarat, pakai hati. Karena mungkin stroke-nya udah semakin parah. Jadi bisa Bu pakai hati. Jadi dalam hati, ya sholli misalnya fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi walaupun badannya tidak bergerak, kan hatinya masih connect. Hati masih bisa aktif. Nggak bisa pakai hati, disolatkan. Ya, disolatin. Berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya,
Jadi sholat itu wajib dikerjakan dalam kondisi apapun. Baik itu di rumah juga, termasuk tadi mau sehat mau sakit, termasuk di rumah atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan pun Bu, tetap kita wajib sholat. Misalnya ibu-ibu naik kereta atau naik bus, bisa Bu sholat. Atau naik pesawat, kan suka ada pemberitahuan di pesawat. Bisa Bu kita sholat sambil duduk. Kita tayamum, kita sholat. Di kendaraan tersebut boleh. Ya, boleh. Nah jadi ibadah sholat fardu 5 waktu sangat tinggi kedudukannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dan di sini saya ingin menyampaikan Bu, bahwa sholat itu bisa mendatangkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Jadi kalau kita lagi ada masalah, lagi hati kita galau, hati kita lagi sedih, hati kita lagi gundah gulana, pokoknya mah para rusing lah Bu ya, lagi banyak masalah. Untuk menenangkannya adalah dengan sholat. Kan masalah pasti ada aja Bu ya. Nggak mungkin manusia nggak punya masalah, mustahil. Untuk mengobati itu caranya adalah sholat. Maaf, bukan nonton drakor, bukan nonton Kumu Nangis ya di Indosiar, sinetron Kumu Nangis, bukan. Obat dari hati yang galau adalah sholat. Disebutkan di sini dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Hiburanku atau ketenangan hatiku adalah sholat. Tuh Nabi Muhammad Bu. Bukan berarti saya melarang ibu-ibu untuk healing, shopping. Ya itu juga memang bikin hati kita tenang, betul. Kita nggak melarang itu, bukan. Cuma maksudnya yang sangat bisa menenangkan hati kita itu adalah sholat. Jadi kalau lagi galau, lagi para rusing, sok sholat Bu. Sholat apa saja? Sholat kalau bisa sholat duha. Ya kalau malam hari sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah. Di situ Bu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, selesaikanlah masalahku. Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar dari masalah ini. Ya Allah, begini. Sok Bu banyak berdoa ketika sujud akhir. Saya yakin kalau sudah sholat semuanya pasti akan tenang hatinya. Asalkan sholatnya benar Bu. Sholatnya benar. Perhatikan tumak ninahnya. Bukan beletak-beletuk sholat itu, bukan Bu. Terutama taraweh ya. Aduh. Sholat taraweh tercepat di dunia. Itu ada di Indonesia Bu. 10 menit. 10 menit selesai. 23 rakaat coba. 23 rakaat selesai dalam waktu 10 menit. Baca Fatihahnya nggak benar. Panjang pendeknya tidak diperhatikan. Tajwidnya nggak diperhatikan. Terus baca aminnya juga Bu. Bukan, kan harusnya amin. Iya mah walabolin min. Lain amin. Astagfirullahaladzim. Ruku. Langsung itidal. Langsung sujud. Coba Bu. Ini saya berpikir kasihan orang-orang yang sudah sepuh. Bisa keseleo. Ya Allah. Sholat secepat itu. Ini sholat. Bukan balap motor gitu kan. Ya Allah. Jadi sholatnya harus benar. Tumak ninahnya perhatikan. Sambil berdoa Bu ya di sujud akhir itu. Jadi sholatnya benar. Pikirannya hanya kepada Allah. Jangan pas lagi sholat pikirannya kemana-mana. Memang itu gogoda Bu. Saya juga mengalami lah. Sebelum sholat gak ingat apa-apa. Begitu sholat Allahu Akbar. Kunci motor di mananya? ATM di mana ya? Poho nyimpen. Dompet di mana? Atau tadi masak air, poho belum dimatiin gitu. Ya, terus pepoyan kan cuaca mendung belum diambil. Memang itu gogoda Bu, pasti ada aja. Makanya sebelum sholat Bu, pastikan semuanya aman. Lihat di dapur nahar cai tidak Bu, ya pastikan semuanya aman. Apalah pokoknya nyalain air, toren penuh, pastiin semuanya sudah aman. Kalau mau sholat begitu. Ya jadi sholat itu bisa mendatangkan ketenangan hati
ketentraman jiwa kalau dikerjakan dengan baik dan benar. Insya Allah. Dengan kita mengerjakan itu bukan hanya dapat pahala, bukan hanya dikurangi dosa-dosa kita, tapi Allah bakal memberikan ketenangan kepada kita, ya. Jadi itu yang dimaksud dari langit menuju ketenangan hati. Salat itu dari langit. Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat itu di langit. Dan dengan salat kita bisa mendapatkan ketenangan hati, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, selalu melaksanakan sholat fardu tepat waktu. Bukan hanya mengerjakan, Bu, tapi tepat waktu dan dikerjakannya juga dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu ya yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.